Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 7 dan sampai ayat yang ke-8. Hakim-Hakim 6 maksudnya sampai 8. Oke, mari kita mulai. Cerita ini adalah cerita ketika bangsa Midian menjajah atau mereka menyerang atau memperlakukan orang Israel dengan sangat tidak manusiawi, dan mereka mengambil rampasan dari orang hasil panen dari orang Israel, dan kemudian Tuhan membangkitkan pelepas yaitu Gideon bersama dengan tentaranya untuk melepaskan orang Israel. Jadi judul firman Tuhan kita atau pembahasan Alkitab kita pada saat ini adalah pasukan Gideon. Dan kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, 7, dan 8. Oke, mari kita mulai. Hakim-Hakim 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi orang Midian begitu menekan akan orang Israel, sehingga orang Israel mereka harus tinggal di gua-gua dan kubu-kubu. Dan kenapa hal ini terjadi kepada orang Israel? Karena di sini dikatakan karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan? Orang Israel melakukan ini sehingga mereka menjadi tawanan atau menjadi dijajah oleh atau ditekan oleh bangsa Midian. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Yang jahat ini secara spesifik. Kita lihat ke ayat yang ke-10. Tuhan telah memerintahkan mereka untuk tidak menyembah Allah orang Amori yang negerinya mereka diami. Jadi rupanya orang Israel mereka terpengaruh dengan berhala yang ada di Amori, dan kemudian hal itu dianggap jahat oleh Tuhan, dan tindakan orang Israel dengan menyembah Allah orang Amori itu menyatakan bahwa mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai perisai mereka. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka. Dan Tuhan tidak mau memaksakan diri untuk tetap menjadi Allah mereka. Itu sebabnya Tuhan lepas tangan dan membiarkan Allah orang Amori yang menolong mereka. Nah, sebenarnya saudara-saudara, inilah yang sering terjadi kepada kita. Karena di dalam teologi Alkitab, Allah tidak pernah meninggalkan manusia, tetapi manusialah yang meninggalkan Allah. Dan ketika orang Israel meninggalkan Allah dan menyembah kepada Allah orang Amori, maka apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian. Bagaimana kondisinya? Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Banyak ya. 3 bangsa, bahkan lebih, karena dari sebelah timur tidak disebutkan siapa saja. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak ditinggalkan di Israel. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang.
orang-orangnya dan unta-untanya ini tidak terhitung banyaknya, begitu banyak. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan hasil panen dan juga orang Israel kalau mereka uh, tetap bertahan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, dan akhirnya di dalam kemelaratan mereka, teringatlah mereka akan Tuhan yang mereka tinggalkan. Teringatlah mereka Tuhan yang mereka tinggalkan, dan mereka datang kepadanya, kembali kepadanya dan berseru. Dan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sangat senang. Karena pada akhirnya mereka telah merasakan hasil dari pilihan mereka, dan kini mereka mau untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, aku yang sudah menuntun kamu keluar dari Mesir." Jadi Tuhan menyatakan bahwa dia memiliki kuasa. Aku melepaskan dari tangan orang Mesir dan seterusnya. Dan Tuhan sudah peringatkan kepada mereka untuk tidak menyembah Allah orang Amori. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa kondisi yang mereka alami itu akibat lari dari Allah. Jadi ketika mereka lari dari Allah, itulah kondisi yang mereka alami. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon, dia mengirik gandum, harusnya di tempat apa? Di mana? Di tempat pengirikan gandum, kan? Tapi Gideon malah dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa dia mengirik? Dia memanen gandum itu. Dia memanen gandum itu di tempat pemerasan anggur. Karena kalau dia lakukan di tempat pengirikan gandum, maka dia dapat dilihat oleh orang Midian. Itu sebabnya dia harus melakukan di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Jadi dia takut untuk menunjukkan dirinya. Kemudian apa yang terjadi? Sementara dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Pertanyaan, ini pujian atau orang Manado bilang basosere? Jadi Tuhan katakan, "Hei pahlawan yang gagah berani." Padahal Gideon, dia mengirik gandum, dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Dia sedang ketakutan memanen gandumnya, dan Tuhan datang kepadanya dan berfirman, "Hei pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon, "Ah Tuanku, jangan begitu. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika kami berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Kemudian, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?" Kenapa Gideon bertanya seperti itu? Sebenarnya pertanyaan ini bukan mau menanyakan kekuatan yang dimiliki atau
apakah kuasa Tuhan itu bisa menyelamatkan Israel atau tidak. Sebenarnya bukan itu yang ditanyakan oleh Gideon. Nanti kita lihat ya. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tuhan katakan, tapi aku kan mau menyertai engkau. Aku juga sudah melepaskan bangsamu kok dari tawanan orang Mesir. Sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian sampai habis. Tapi jawabnya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikanlah kepadaku tanda bahwa ini sebenarnya yang dipertanyakan oleh Gideon. Apakah ini benar engkau yang berkata kepadaku? Apakah ini benar adalah Tuhan yang berkata kepada Gideon? Kemudian kenapa Gideon mempertanyakan ini? Kenapa Gideon mempertanyakan ini? Ingat, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya? Tuhan menampakkan diri kepadanya di pohon tarbantin, ya, di pohon tarbantin. Apakah Anda pernah melihat atau mengingat ada sebuah peristiwa Tuhan menampakkan diri di pohon tarbantin? Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, berlarilah dari pintu ke kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Kemudian dia suruh duduk mereka, dan kemudian biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuhan segar kembali, kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya, kata Abraham, ya. Kemudian mereka katakan, oke, buat seperti yang kau katakan. Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah dan kemudian berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Kemudian berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi susu dan seterusnya, anak lembu yang telah diolah, lalu dihidangkan kepada orang yang sedang duduk di pohon terbantin itu. Dan kita tahu sesudah Abraham memberi makan mereka dengan roti dan daging, apa selanjutnya? Tuhan memberitahukan bahwa Ishak akan lahir, dan selanjutnya Tuhan memberitahukan pembinasaan Sodom dan Gomora. Pembinasaan Sodom dan Gomora, dan untuk melepaskan umatnya yang ada di Sodom dan Gomora, yaitu Lot, saudara dari Abraham. Jadi sesudah peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di pohon terbantin, kemudian Abraham memberikan makan roti dan daging kepada orang yang datang kepada dia tersebut. Tuhan kemudian mengumumkan pembebasan Lot, umat Tuhan, dari cengkraman bangsa Sodom dan Gomora. Jadi Gideon sepertinya dia kurang yakin bahwa yang datang kepadanya itu adalah Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuat sebuah peristiwa yang sama yang terjadi seperti ketika dia mau menyelamatkan Lot dari cengkraman bangsa Sodom dan
Gomora. Jadi dia mau membuat seperti sebuah analogi untuk meyakinkan Gideon bahwa aku sudah melepaskan orang Israel dari tangan bangsa Mesir yang perkasa itu, dan saat ini aku juga mau datang dan mau melepaskan engkau, melepaskan bangsamu dengan kekuatan yang ada padaku. Namun Gideon seperti dia kurang yakin bahwa itu benar adalah Tuhan yang akan melepaskan dia, yang akan melepaskan bangsanya dari cengkraman bangsa Midian dan bangsa-bangsa yang ada di timur. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke Gideon meminta tanda. Oke, kalau begitu coba kasih tahu kalau ini benar engkau. Apakah ini benar engkau? Akhirnya Gideon memperlakukan seperti yang Abraham lakukan. Coba perhatikan ya, ayat 18. Gideon katakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan. Jadi dia katakan seperti yang Abraham katakan, jangan pergi, aku mau masuk dulu ke dalam, mau siapkan sesuatu untuk engkau. Dan apa yang Gideon buat? Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak lembu kambing dan roti sama seperti yang dibuat oleh Abraham. Kemudian dibawanya kepada di pohon terbantin itu, Gideon sebenarnya dia bukan sedang untuk memberikan sesuatu kepada malaikat yang datang ini, tetapi dia lebih kepada mau menguji apakah dia akan mengambil sajian itu atau tidak. Dia lebih mau menguji. Karena kalau dia ambil, berarti ini seperti peristiwa yang terjadi kepada Abraham, dan benar itu Tuhan yang akan datang melepaskan Israel. Dan benar itu adalah Tuhan. Oke, kemudian apa yang terjadi? Malaikat itu mengatakan, oke, ambillah daging dan roti itu, letakkan ke atas batu, curahkan kuahnya, kemudian dan malaikat itu mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat dari pandangannya itu. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Gideon kasih itu, malaikat langsung taruh dia punya tongkat dan memakan habis itu sajian yang dilakukan oleh Gideon. Pada waktu malaikat menerima hidangan yang diberikan oleh Gideon, dia langsung mengingat akan peristiwa yang terjadi kepada Abraham, persis yang terjadi kepadanya. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, ini ayat 22, tahulah Gideon bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Jadi ketika dia melihat tandanya persis, maka dia lihat, oh benar, ternyata itu Tuhan. Berarti apa yang dia katakan, bahwa dia akan melepaskan dengan kekuatannya, itu akan terjadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, kenapa Tuhan memilih Gideon untuk melepaskan bangsa Israel, padahal dia adalah yang terkecil? Kenapa dia memilih Gideon, sedangkan kaumnya adalah kaum yang tidak dikenal di Israel? Oke, mari kita lihat ayat yang ke-22. Dia katakan begini, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, selamatlah engkau. Dia katakan, celakalah aku. Tapi Tuhan katakan, selamatlah engkau. Kenapa Gideon mengatakan celaka? Karena dia berhadapan muka dengan malaikat Tuhan yang tidak lain sebenarnya itu adalah Tuhan sendiri.
Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa Gideon mengatakan celaka? Karena, saudara tahu kenapa? Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hanya orang yang suci hati yang bisa melihat Allah. Kalau orang yang tidak suci hati, maka ketika dia berhadapan muka dengan Allah, maka dia akan binasa. Nah, sekarang, apakah saudara-saudara sekarang mulai mengerti kenapa Tuhan memilih Gideon? Tuhan memilih Gideon karena dia bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Gideon suci hatinya. Saudaraku, apakah Anda pernah mengingat ada seseorang yang dipilih karena hatinya suci? Apakah saudara pernah melihat ada seorang yang dipilih karena hatinya suci atau hatinya murni? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ini waktu Daud dipilih ya. Ketika Daud dipilih, Samuel suruh baris itu kakak-kakak daripada Daud, mereka sesudah mereka berbaris, dan ketika mereka berbaris, masuklah anak kakak-kakak dari Daud, dan ketika Samuel melihat kakak dari Daud, dia mengatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia katakan begitu, berdiri yang di suku di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kemudian Tuhan katakan, hei, jangan lihat dia punya paras perawakan, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa Gideon dipilih oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sangat besar, melepaskan orang Israel? Karena Gideon bisa melihat Allah. Kenapa dibutuhkan orang yang bisa melihat Allah untuk dapat melakukan kehendak Allah? Karena untuk dapat melakukan kehendak Allah, dia harus bisa berbicara dengan Allah. Dia harus bisa berbicara dengan Allah. Dan kalau dia tidak bisa berbicara dengan Allah, bagaimana Allah bisa melakukan kehendaknya melalui orang tersebut? Dan untuk dapat berbicara dengan Allah, dia harus memiliki hati yang dimurnikan, hati yang disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan pada saat ini sedang mencari orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang bisa melihat Allah, yang bisa berbicara dengan Allah, yang memiliki waktu untuk bercerita dengan Tuhan, dan dalam motif yang murni, dalam hati yang murni untuk dia gunakan. Saudaraku, di hadapan kita ada pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan di zaman raja-raja, di zaman hakim-hakim, di zaman rasul-rasul, dan di zaman para reformator, di zaman para pionir gereja Advent. Di hadapan kita pada zaman ini ada pekerjaan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Gideon. Dan siapa yang Tuhan perlukan untuk melakukan pekerjaan ini? Orang yang bisa berbicara dengan Allah. Karena hanya mereka yang dapat berbicara dengan Allah, yang Allah dapat gunakan untuk menyatakan maksud dan rencana. Hanya mereka yang dapat berbicara dengan Allah. Dan siapa mereka yang dapat berbicara dengan Allah? Mereka adalah orang yang hatinya disucikan dari pengaruh-pengaruh dunia yang merusak mental dan pikiran dari umat-umat Tuhan. Itu sebabnya diperlukan orang-orang yang dapat berbicara dengan Allah.
yaitu orang yang suci hatinya. Kita kembali ke uh, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kemudian Gideon kemudian mendirikan mezbah di sana. Kemudian dia mengatakan Tuhan itu keselamatan. Jadi Tuhan itu adalah keselamatan atau Jehovah Shalom. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jadi Gideon diperintahkan untuk menebang yang pertama yang harus dia tebang adalah apa? Tiang berhala yang didirikan oleh papanya. Jadi dia memulai reformasi itu dimulai dari keluarganya. Ketika dia dipilih oleh Tuhan dan dia menyambut panggilan itu, dia memulaikan reformasi dimulai dari keluarganya. Keluarganya harus bebas dari penyembahan berhala. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan? Ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membawa 10.000 orang hambanya, diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya, kepada orang-orang kota itu, dia melakukan itu pada waktu malam. Oke, jadi dia merubuhkan berhala-berhala yang lain juga. Ketika orang-orang kota itu bangun di pagi hari, tampaklah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan di atas yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Mereka bertanya-tanya, siapa yang buat ini? Tetapi setelah diperiksa, didapatilah Gideon. Dan kemudian ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anak itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang suci hatinya dibawa ke dalam sebuah ancaman yang luar biasa, dilindungi oleh Tuhan. Lihat ini, ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu mau berjuang membela Baal? Benar kamu mau membela Baal atau kamu mau menolong dia? Karena dia yang melakukan reformasi. Bahkan saya sendiri tidak keberatan mezbah saya dirobohkan oleh dia. Siapa yang berjuang membela Baal, dialah yang akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan membalikkan hati orang Israel untuk bersatu dengan Gideon. Anda lihat ketika Gideon memiliki hati yang suci, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Tuhanlah yang menjadi pertolongan daripada Gideon. Apa yang diperlukan saudara-saudara? Hati yang suci. Kemudian, seluruh orang dan pada hari itu diberikanlah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia, atau biarlah Baal yang akan berlawanan dengan dia, setelah dirobohkan mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek, mereka sudah berkumpul di sebelah timur, bersama-sama mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Kemudian, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi orang yang tadinya mau melawan dia, sekarang mengikuti dia. Ayat 35. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye. Jadi seluruh suku Manasye, perhatikan ini ya. Suku Manasye dikumpulkan, dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pesan kepada suku Asyer, Sebulon, dan Naftali. Ingat ini, 4 suku ini, nanti kita akan lihat sebentar. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka.
Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka dia mau minta tanda yang satu ini. Jadi dia katakan, dia mau taruh katanya bulu domba, dan kalau bulu itu basah di pagi hari dan di sekelilingnya itu kering, maka berarti Tuhan mau menyertai dia. Kemudian dia melakukan itu dan dia dapati ternyata benar basah. Dan dia mau katakan lagi, Tuhan satu kali lagi. Kalau di sebelahnya basah, tetapi yang bulu domba ini kering, maka itu dari Tuhan. Dan Tuhan buat lagi tanda itu. Tuhan meyakinkan akan hambanya yang telah memberikan hidupnya untuk dia. Jadi saudara-saudara, Tuhan meyakinkan Gideon bahwa dia akan menolong hambanya yang telah memberikan hidupnya untuk dia. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah perisai kita. Dialah jaminan kita, dialah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Gideon bukan meragukan Tuhan, tetapi Tuhan sedang menguatkan Gideon untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau berikan, pekerjaan besar yang Tuhan mau berikan kepada hambanya yang rendah hati itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena dialah yang akan menguatkan kita, menyanggupkan kita. Dia bukan hanya akan berperang untuk kita, tetapi dia akan menguatkan kita untuk bisa mengikuti akan perintah, firman, kehendak, dan ketetapannya. Sekarang, pasal 7. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Ada 4 suku. Tuhan katakan terlalu banyak, 32.000. Ingat, 32.000 yang ikut bersama-sama daripada yang ku kehendaki. Jangan-jangan orang Israel bermegah diri terhadap aku. Sebenarnya apakah benar ini terlalu banyak, saudara-saudara? 32.000. Ini tentara musuh. Tentara musuh ada berapa mereka? Mari kita lihat Hakim-Hakim yang ke-8, ayat yang ke-10. Yang lari menyelamatkan diri 15.000 orang. Yang tewas pada malam itu ada 120.000 orang yang bersenjatakan perang. 120.000 tambah 15.000 berapa? 135.000. Nah, orang Israel ada berapa? 32.000. Mau melawan 135.000. Jadi masih ada beda 100.000 lebih. Dia punya beda. Tapi Tuhan katakan, Gideon terlalu banyak. Terlalu banyak. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Jadi 22.000 tambah 10.000, 32.000. Siapa mereka ini? Mereka, siapa pasukan Gideon ini? Pasukan Gideon ini yang Tuhan kehendaki yang pertama adalah orang-orang yang tidak memegah-megahkan diri. Apa ini memegahkan diri? Setiap kali dia mau cerita, dia sebut namanya. Setiap kali dia mau cerita tentang satu program, dia sebut, oh itu saya ada di situ. Kami itu, saya.
Segala sesuatu yang dia ceritakan tentang dirinya, memegahkan diri. Dan di dalam pekerjaan besar yang Tuhan mau berikan kepada umat-umatnya di akhir zaman ini, Tuhan sama sekali tidak membutuhkan orang yang memegahkan diri. Yes, Anda bisa jadi pendeta, Anda bisa jadi ketua jemaat, Anda bisa menjadi pimpinan, Anda bisa menjadi misionari. Tapi kalau roh meninggikan diri ada di dalam dirimu, Tuhan tidak akan mempercayakan kepadamu pekerjaannya yang besar. Dia tidak akan mempercayakan kepadamu. Oke, mungkin engkau membawahi banyak orang, tetapi untuk maju berperang, Tuhan tidak akan memanggil engkau. Walaupun ingat pada waktu itu ada banyak pemimpin Israel yang memimpin Israel, tetapi Tuhan tidak memilih mereka. Tetapi Tuhan memilih kaum yang kecil, yang rendah hati, yang tidak mau menonjolkan diri. Inilah pasukan Gideon itu. Orang yang rendah hati dan tidak mau memegahkan diri. Selanjutnya, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, memang setiap pelayanan itu, saudara-saudara, ada hitung-hitungannya. Berapa dana yang diperlukan, kendala apa yang mau dihadapi, rintangan apa, izinnya seperti apa, dari pemerintah, dari desa, dari masyarakat, dari gereja, dan lain sebagainya. Banyak yang mau dibuat. Ada dia punya hitung-hitungannya. Dan Tuhan katakan, kalau kamu mau melayani, saya kasih proyek kepada engkau. Dan ketika kamu hitung, dan kamu jadi takut, jangan lanjutkan. Pulanglah engkau, enyahlah dari pegunungan Gilead. Enyahlah dari pegunungan Gilead. Jangan ikut bersama dengan mereka yang akan maju. Kenapa? Karena bisa saja dia dapat mempengaruhi akan teman-temannya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gideon ini tidak lain adalah hukum perang. Hukum perang. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20. Ya, ini. Hukum perang. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni dan seterusnya, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Jadi ini sebenarnya sudah hukum perang bagi orang Israel. Bukan hukum berjemaat ya, ini hukum perang. Beda ketika Anda, ini aplikasinya ketika Anda hidup di dalam berjemaat, itu beda aturannya. Tapi ketika Anda mau melakukan satu proyek pelayanan, ini hukumnya. Apalagi pelayanan itu adalah sebuah pelayanan yang besar dan mustahil untuk dilakukan dengan kekuatan sumber daya yang ada padamu. Ini hukumnya. Jadi hukumnya, jangan cari sumber daya banyak-banyak kemudian maju. Bukan itu hukumnya. Hukumnya adalah ini. Dengar, hai orang Israel. Kamu sekarang ada proyek melakukan satu proyek pelayanan yang sangat besar. Melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar. Karena apa yang engkau akan hadapi. Karena Tuhan, kalau Dia yang memberikan pelayanan itu, Dialah yang akan berjalan di depanmu. Saya perhatikan itu. Dialah yang akan berjalan dan Dialah yang akan berperang bagimu. Bagianmu adalah suci hatinya, ikut Dia dengan rendah hati. Dialah yang akan melawan. Para pasukan harus, pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya?
ia harus pulang, pergi dan pulang ke rumahnya. Benar atau salah? Salah. Hukum ini tidak mengatakan orang yang baru mendirikan rumah harus pulang. Tapi dia katanya apa? Boleh pulang. Jadi apa artinya? Punya rumah baru bukanlah jaminan dia harus pulang. Tapi kalau dia punya rumah baru dan dia berpikir jangan sampai kita perang kemudian kita mati dan orang lain yang akan menempatinya. Kalau dia punya pemikiran ini, itu yang harus pulang. Itu yang harus pulang. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, boleh pulang. Boleh. Dalam arti bukan berarti kamu sudah punya sesuatu ini, kemudian kamu harus pulang. Enggak. Kalaupun kamu punya ini dan dia katakan abu kalau abu, mati kalau mati. Silakan maju berperang. Lakukan pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Dan siapa yang telah bertunangan? Siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, boleh pulang. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi kepada para pengatur pasukan itu berbicara, siapa takut dan lemah hati, boleh pulang. Supaya dia jangan melemahkan hati saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang percayakan kepada engkau. Apakah yang tergabung di dalam EIYC atau di dalam kegiatan di jemaat Anda. Saya tidak mengerti apakah itu proyek KKR, apakah itu Health Expo, apakah itu pelayanan keluar, program revival, mau melakukan pelayanan di penjara, apapun itu. Kita diperhadapkan kepada hitung-hitungan yang mana kita lihat bahwa sumber daya kita tidak mampu untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu yakin ini daripadaku, maju. Jangan pikirkan apa yang tidak ada padamu. Karena akulah yang akan maju di depanmu dan akan berperang terhadap kamu. Aku yang akan berperang untuk kamu. Inilah yang dikatakan Tuhan sebagai hukum perang bagi orang Israel. Kita kembali ke hakim-hakim. Setelah dikatakan takut dan gentar, pulanglah 22.000 dan tinggallah 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, masih banyak. Apakah benar karena masih banyak atau karena masih ada sesuatu yang Tuhan mau saring dari mereka? Atau masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pasukannya Gideon, pasukannya Tuhan? Tuhan katakan, kalau begitu suruhlah mereka turun minum. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi, dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Apa yang Tuhan perintahkan di ayat 4, sorry. Suruhlah mereka apa? Suruhlah mereka turun minum. Ini. Suruhlah mereka turun minum. Kenapa? Mereka ada di mana? Mereka ada di pegunungan Gilead. Nih. Mereka ada di pegunungan Gilead. Kapan itu? Gideon bangun pagi-pagi, ya kan? Berarti kemungkinan peristiwa ini terjadi di tengah hari. Ini kan pagi-pagi dia siapin orang Israel, atur. Sesudah diatur, akhirnya tiba di siang hari. Tiba di siang hari, Tuhan katakan, oke, dari Gunung Gilead, suruh mereka turun minum. Saya mau tunjukkan Gunung Gilead. Jadi ini adalah penampakan dari Gunung Gilead.
Ya, Anda lihat ini. Jadi lumayan gersang, dan Tuhan katakan suruhlah mereka turun minum. Jadi kira-kira dari sini mereka bawa alat perang, bawa perlengkapan senjata perang, pakai topi besi, angkat tombak, bawa trompet, bawa bekal, bawa baju sirah, pakai sepatu besi, kemudian dengan segala perlengkapan perang besi itu, mereka turun tengah hari tua dari sini, pergi ke sungai yang sana. Mereka pergi ke sungai yang ada di sini. Ya, mungkin itu sungainya. Kemudian kita kembali ya. Suruhlah minum, dan kemudian lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi yang menghirup seperti anjing, katakanlah di sebelah kanan ya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua yang berlutut untuk minum, berlutut katakanlah di sebelah kiri. Jadi yang seperti anjing menjilat sebelah kanan, yang berlutut di sebelah kiri. Kemudian setelah mereka turun untuk minum, apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya Tuhan mendapatkan 300 orang yang menjadi pasukan dari Gideon. Siapa 300 orang ini? Mereka yang berlutut untuk minum atau yang minumnya seperti anjing? Siapa 300 orang yang dipilih oleh Allah? Mereka yang berlutut untuk minum atau yang menjilat seperti anjing? Ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut, menghirup ada di sebelah mana? Kiri atau kanan? Sebelah. Menghirup air dengan lidahnya seperti anjing, menjilat, Kanan. itu ditempatkan di kanan. Nah, yang menghirup seperti anjing itu ada 300 orang. Tapi sisa dari rakyatnya itu semuanya apa? Berlutut. Berlutut ada di sebelah mana? Kiri. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, menghirup sebelah mana? Kanan. Yang menghirup seperti anjing itu, akan kuselamatkan kamu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, 9.700 orang yang ikut bersama dengan kamu, biarlah dia apa? Dia pulang. Saudaraku, kenapa Tuhan memilih yang seperti anjing untuk dijadikan pasukan Gideon? Ya mungkin supaya mereka ganas ya seperti anjing karena ini mau pergi berperang. Tapi coba kita lihat kondisi ini. Mereka ada di atas pegunungan Gilead. Siang-siang disuruh turun ke bawah. Anda bayangkan dengan perlengkapan yang berat itu. Musuh ada di sebelah sana. Musuh ada di sebelah sana. Ketika mereka turun, saya coba cari gambaran yang lain. Sungai yang ada di Gilead ternyata ada mata airnya. Dan ini mata airnya. Masih ada sampai sekarang. Ini mata air yang disebutkan di dalam dan ini mata air ini salah satu mata air yang ada yang kemudian dia berkumpul menjadi sungai di mana tentara Gideon turun. Nah, saudara coba saudara bayangkan, Anda dari Gunung Gilead ini, kemudian Anda turun ke sana terus sana sampai di ini sungai yang ada di Gilead, turun ini pemandangan yang sekarang ya. Dan sampai di sini. Sampai di sini.
Ini benar-benar air yang menyejukkan. Pemandangan yang seperti ini benar-benar air yang sangat memberikan kesegaran. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Panas-panas, keringat-keringat, dan kemudian sampai di sungai yang seperti itu, pasti kita akan langsung apa? Ambillah kesempatan untuk, dan Tuhan katakan suruh mereka minum di situ. Dan ternyata sampai sekarang mata air itu masih digunakan untuk minum secara langsung. Dan ada 9.700 orang ketika mereka sampai, mereka langsung berlutut di sungai itu. Apa artinya? Itu sudah setengah mandi itu. Sementara mereka dalam tujuan untuk pergi berperang. Untuk pergi berperang. Ketika mereka turun, sudah seperti setengah mandi. Nah, apa yang akhirnya Tuhan katakan? Kasih sendiri itu yang berlutut. Ini mau pergi berperang, kok sehingga menikmati air ini. Kasih sendiri. Yang 300 yang seperti anjing menjilat, bawa mereka bersama. Bagaimana caranya supaya mereka bisa minum tidak berlutut seperti anjing menjilat? Jadi mereka ambil air, bawa ke atas, tapi dijilat. Airnya dijilat, bukan dihirup. Apa masalah kalau mereka hirup dengan bibir? Kalau mereka hirup air itu dengan bibir, maka mata mereka menghadap kemana? Menghadap ke bawah otomatis kan? Harus begini. Tapi kenapa mereka sampai minum itu harus dijilat? Karena memang persyaratannya harus ujiannya itu, ujian minum. Nah, yang 300 orang ini mereka ambil air, kemudian mereka jilat. Kenapa? Supaya ketika mereka menjilat, mata mereka ada di depan. Kalau mereka hirup pakai bibir, maka mata mereka di bawah. Itu gini, tapi agak sulit. Jadi supaya gampang minum, jadi gini. Jadi supaya matanya tetap menghadap kepada musuh, mereka harus minum dengan gaya seperti anjing menjilat. Sementara yang lainnya, mereka melupakan bahwa mereka sedang ada di dalam situasi perang. Mereka lupa bahwa situasi yang sedang mereka jalani, pemilihan mereka adalah target pelayanan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat besar yang harus mereka kerjakan. Mereka lupa mereka sedang ada dalam misi untuk melepaskan orang Israel, untuk menyelamatkan orang Israel. Mereka lupa bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan besar dan mereka menyempatkan diri untuk membenamkan diri, menyegarkan diri, dan untuk menikmati air tersebut sampai mereka lupa bahwa mereka sedang ada dalam situasi perang. Dan saya menduga kemungkinan ada yang lain ketika mereka sampai saling siram satu dengan yang lain. Siram-siram. Tuhan katakan suruh mereka pulang. Jangan ikut berperang orang-orang yang seperti ini. Yang melupakan misi oleh karena godaan sesuatu yang akan membuat menyenangkan mereka. Pilih, ambil orang-orang yang tetap akan fokus kepada misi itu. Yang tetap arahnya kepada tujuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Pilih mereka, bawa mereka untuk pergi berperang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mari kita lanjutkan. Tuhan katakan, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Kemudian perhatikan satu hal lagi, saudara-saudara. Perhatikan. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal. Lihat ini. Mengambil bekal.
Kemudian, dan sangkakalah, demikianlah seluruh Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Sementara yang ke-300 ini, mereka hanya membawa sangkakala, buyung kosong, nanti kita akan lihat sebentar, dan ada satu lagi yang mereka bawa. Sementara yang 9.700 ini mereka juga membawa apa? Perbekalan. Jadi ini sudah mau pergi menyerang orang, tapi mereka sempat-sempatnya bawa bekal. Saudara, tidak ada yang salah dengan bekal. Tapi kalau itu tidak memungkinkan kita untuk bawa karena ini sedang mau pergi berperang, jangan dibawa, saudara-saudara. Kalau itu akan menghalangi kita untuk pergi berperang, maju berperang, jangan dibawa. Makanya Yesus katakan, jangan bawa koper kalau mau pergi. Waktu dia utus murid-muridnya untuk pergi dari rumah ke rumah, dia katakan jangan bawa baju, cukup aja apa yang kamu pakai, nggak usah bawa banyak-banyak, jangan bawa boneka, jangan bawa pernak-pernik yang akan mengganggu pelayananmu. Intinya, mereka yang mau pergi berperang, yang mau menyambut panggilan Tuhan itu, mereka akan menyingkirkan segala sesuatu, apapun itu, yang akan menghalangi perjalanan mereka, tugas mereka untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa pekerjaan yang Anda sedang lakukan dan apa tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda oleh Tuhan saat ini. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepadamu, terima itu dengan segala iman, kepercayaan, dengan segala kerendahan hati, percaya bahwa Tuhan ada di depan, Dia yang akan memimpin, Dia yang akan menyanggupkan, dan Dia yang akan berperang untuk kamu. Dan Dia yang akan menyediakan roti untuk makananmu dan air minumanmu. Saudaraku, akhirnya singkat cerita, kita baca ayat-ayat selanjutnya. Gideon pergi dan kemudian dia masuk ke perkemahan, mereka melanjutkan perjalanan, dan ketika tiba malam, Gideon masuk ke perkemahan orang Midian, dan kemudian ditiupnya lah trompet sangkakala, dan dipecahkannya lah buyung yang mereka bawa itu dengan suluk yang mereka ini ya, mereka bawa buyung kosong, enggak ada makanan di dalam buyung itu. Yang lain yang pulang mereka bawa bekal. Yang 300 ini mereka nggak bawa makanan. Mereka bawa buyung tapi buyungnya kosong. Jadi tapi buyung yang kosong itu menjadi senjata pada waktu itu. Mereka tiup sangkakala dan mereka pecahkan itu buyung yang kosong itu, dan kemudian mereka hanya berseru pedang Tuhan dan pedang Gideon, demi Tuhan dan demi Gideon. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada waktu mereka tiup sangkakala dan bunyi buyung yang pecah itu terdengar, 300 buyung, 300 sangkakala, di tengah kegelapan itu, orang-orang Midian dan sekutu-sekutu mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Saling membunuh di tengah kegelapan. Mereka pikir itu pasukannya Gideon dan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Raja-raja mereka mati. Pemimpin-pemimpin mereka mati. Ada berapa jumlah mereka? Mari kita kembali ke Alkitab. Ratusan ribu orang mati pada malam hari itu. Ada berapa? Ini, 120.000 orang yang bersenjatakan perang, mereka dengan mereka yang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara, di ayat yang ke-22? Ketika
trompet dibunyikan, buyung dipecahkan, apa yang Tuhan buat? Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, dan ratusan ribu orang, 120.000 orang mati. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan melakukan hal ini tanpa Gideon pergi bersama dengan ke-300 orang? Bisakah Tuhan melakukan hal ini dalam satu malam? Dia bunyikan trompetnya, satu trompet aja dia tiup, dan mereka kemudian saling membunuh. Bisa? Bisa. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Saudaraku, perhatikan baik-baik akan hal ini. Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Tuhan memiliki, dia adalah Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Tapi untuk menyatakan kuasa itu, dia mau ada keterlibatan manusia di dalamnya. Dan dia mau menyatakan itu melalui orang pilihannya. Dan dia sangat rindu untuk melakukan itu. Dia sangat rindu untuk melakukan itu karena dia mau pekerjaannya di dunia ini dapat diselesaikan, dapat dikerjakan. Dia rindu untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia punya kuasa, dia punya power, dia punya segala sesuatu yang dia bisa lakukan untuk melakukan itu, dia tidak akan melakukan itu kalau dia tidak memiliki manusia yang akan dia gunakan untuk menyatakan akan kuasanya. Di bagian yang lain, Ellen White mengatakan, agar supaya manusia tersebut dapat merasakan sukacita surga bekerja bersama dengan Allah. Adalah demi sukacita dan kebahagiaan manusia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, dia menantikan manusia itu untuk memberikan dirinya kepadanya, dan dia kemudian akan menyatakan kuasanya itu yang sangat ajaib dan luar biasa. Itulah yang terjadi kepada pasukannya Gideon. Dan mereka menerima satu sukacita yang sangat luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin baca satu ayat di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Kita telah melihat tadi kenapa Tuhan memilih Gideon, karena dia adalah orang yang suci hatinya. Kenapa Tuhan memilih Gideon? Karena dia adalah orang yang rendah hatinya. Kenapa Tuhan memilih Gideon? Karena dia mau bekerja sama dengan Gideon dan mau fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saat ini, saudara-saudara, 2 Tawarik 16, kita baca ayat yang ke-9. Ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apa artinya ini? Mata Tuhan menjelajah kesana kemari. Begitu giatnya matanya kesana kemari, menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Jadi dia menjelajah ke seluruh bumi, mau cari siapa orang yang akan dia ajak kerjasama, merasakan sukacita kerjasama dengan Tuhan, dengan cara Tuhan menyatakan kekuatannya yang luar biasa dan tak terbatas itu melalui orang pilihannya. Dan dia cari mereka. Siapa mereka? Mereka yang hatinya
bersungguh hati terhadap dia. Bersungguh hati terhadap dia. Dalam bahasa Inggris, ini. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Jadi mata Tuhan itu lari ke sana kemari, menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang hatinya, whose heart is perfect toward him. Yang hatinya itu sempurna kepada Tuhan. Tuhan mencari ke sana kemari. Siapa? Di IYC? Di IYC? Di jemaat? Di jemaat mana? Jemaat ini, jemaat itu, jemaat sana. Jemaat mana ini? Saya sedang mencari orang-orang yang hatinya sempurna terhadap saya, suci hatinya, dan saya akan menyatakan kekuatan saya melalui orang tersebut. Saudara, bukankah ini sebuah pengalaman yang harusnya sangat indah yang Tuhan mau berikan kepada kita? Bukankah ini suatu kesempatan yang seharusnya sangat berharga bagi kita? Dengan catatan, jangan pernah meragukan Tuhan. Bersungguh hati kepadanya. Dan tetaplah setia kepada misi yang dia berikan. Jangan tergoda dengan tawaran duniawi, godaan duniawi yang mencoba menghalangi kita, kesenangan duniawi yang mencoba menghalangi kita untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan tergoda. Akhirnya Gideon menjadi sangat berhasil. Dan kemudian dia memanggil bantuan dari suku Efraim untuk ikut bersama dengan dia. Ketika tentara itu sudah lari kocar-kacir, dia panggil orang Efraim, ayo Efraim, bantu. Dan Efraim datang membantu. Dan mereka mendapatkan dua raja Midian pada waktu itu. Pasal 8, ini pasal yang terakhir. Lalu berkatalah orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Coba posisikan Anda sebagai Gideon. Anda berhasil melakukan peperangan di bawah pimpinan Tuhan dengan kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. 120.000 orang mati dalam satu malam melalui komitmen yang Anda lakukan. Kemudian datang orang Efraim, yang mana di bagian yang lain catatan Alkitab mereka juga menyembah berhala, dan mereka tidak berani berperang melawan orang Midian. Dan ketika Gideon mengalahkan musuh, mereka katakan begini, Gideon, sampai hati kamu nggak panggil kami untuk ikut dengan kamu? Kelakuan macam apa yang kamu buat ini terhadap kami? Kamu meremehkan kami. Perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Baru saja dia mengalahkan musuh-musuh itu. Kalau Anda jadi Gideon, Anda jawab apa? Kalau Anda jadi Gideon, Anda baru selesai dengan KKR, baptisan 50 jiwa, pelayanan luar biasa, masyarakat luar biasa, antusias. Orang-orang datang. Di puncak kesuksesanmu, mereka katakan, pelayanan macam apa yang kamu buat ini? Nggak ada gunanya. Kemudian mulai disindir-sindir pelayananmu. Apa ya responsmu terhadap mereka? Sudah nggak datang lagi. Kalau memang kalian mau melayani, kenapa kalian nggak turun dari dulu? Bukankah kalian juga punya kesempatan untuk berperang melawan orang Midian? Kenapa? Bilang aja kalian pernah. Bilang aja kalian nggak punya iman. Mau sok-sok ngatain kami. Pasti itu kita katakan ya. Perhatikan apa yang dikatakan Gideon. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Apa yang Gideon katakan? Memangnya kita ada bikin apa ini? Dibandingkan dengan kamu, bukankah pementikan susu
oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer. Saudara mengerti ini maksudnya? Allah telah menyerahkan kedua ini, artinya Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Saudara, dia tidak merendahkan mereka. Kerendahan hati Gideon tetap nampak di tengah kesuksesan besar yang dia alami. Orang Efraim yang baru datang bergabung itu hanya bunuh dua raja. Tapi dia katakan, apalah pencapaian kami. Kami ini, aduh kasihan, kecil yang kami dapat. Jangan bilang begitu ke saya. Karena saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu mau ambil penghormatan ini, ambil itu buat kamu. Karena kamu yang tangkap yang lebih besar. Penghormatan ini buat kamu. Apa yang saya buat ini? Di tengah-tengah pencapaiannya yang luar biasa, kerendahan hati Gideon bersinar di dalam kegemilangan pencapaiannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika program kita berhasil, dan ada orang merendahkan kita, apa yang akan kita sampaikan kepada mereka? Kamu juga cuma diam-diam. Lihat dong saya udah bekerja, makanya hasil begini, jangan iri dong sama saya. Di mana kerendahan hati yang dimiliki oleh pelayan Tuhan? Dan inilah yang sedang Tuhan cari. Kerendahan hati Gideon, kerendahan hati pasukan Gideon bersinar dari sejak Tuhan memilih mereka maju berperang, mengalahkan, menaklukkan, dan menyelesaikan peperangan itu dengan gemilang. Kerendahan hati mereka bersinar di dalam kemenangan mereka. Saudaraku, inilah orang yang hatinya suci di hadapan Allah. Tidak ada bibit kesombongan di dalamnya. Dan siapakah yang mengerjakan ini? Tidak lain, hanya Allah yang di sorgalah yang dapat mengerjakan di dalam dirimu hati yang baru. Karena dia yang dapat mengubah hati yang sombong ini. Sombong dalam akademis, sombong dalam jabatan, sombong di dalam pekerjaan, sombong di dalam pelayanan, sombong di dalam pencapaian pekerjaan Tuhan. Dialah yang dapat mengubah, satu-satunya pribadi yang dapat mengubah. Sehingga kita dapat memiliki hati yang seperti Yesus, hati yang rendah hati yang suci, hati yang tidak mau dicemari dengan dosa, hati yang tidak mau diganggu dengan urusan duniawi yang akan mencemarkan dirinya, yang akan menghilangkan misinya daripada panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Kiranya pekabaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.